Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD, selaku dosen pengampu peradaban Islam. Saya Ahmad Ulil, NIM 3040210031, matkul peradaban Islam. Saya di sini akan mempresentasikan bab 9 sejarah daulah Mamaluk di Mesir. 1. Pendahuluan. Di atas gancuran daulah Fatimiyah di Mesir, naiklah daulah Ayyubiyah pada saat itu. Nuruddin Jangki, penguasa Syam dan Aleppo, mendesak Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengakhiri kekuasaan daulah Fatimiyah di Mesir dan sekaligus mengusir tentara salib, sehingga tentara salib melarikan diri ke Syam dan diumumkan berdirinya daulah Ayyubi di Mesir. Mamaluk atau Mamaluk bahasa Arab Mamluk tunggal, Mamalik jamak, adalah tentara budak yang telah memeluk Islam dan berdinas untuk Khalifah Islam dan Kesultanan Ayyubiyah pada abad pertengahan. Daulah Mamalik di Mesir muncul pada saat dunia Islam mengalami desentralisasi dan desintegrasi politik. Wilayah kekuasaan meliputi Mesir, Hijaz, Yaman, dan daerah Sungai Furat. Kaum Mamalik ini berhasil membersihkan sisa-sisa tentara salib dari Mesir dan Suriah serta membendung desakan gerombolan-gerombolan bangsa Mongol di bawah pimpinan Ulagul Khan dan Timur Leng. Yang kedua, pembentukan pemerintahan. Untuk mempertahankan kekuasaan daulah Ayyubiyah, Sultan Malik Al-Saleh memberikan kebebasan dan kesepakatan yang seluas-luasnya kepada kaum Mamalik Bahri untuk mencapai prestasi dan kedudukan tinggi dalam jabatan militer daulah Ayyubiyah. Oleh karena itu, Malik Bahri mempergunakan kesempatan tersebut untuk menyusun suatu kekuatan sehingga mereka menjadi kelompok militer yang terorganisir. Hal tersebut dilakukan untuk menyaingi kekuatan militer asal suku Kurdi yang sudah ada sebelumnya yang dibentuk oleh Sultan Malik Al-Kamil. Ketika Malik Al-Saleh berusaha hendak merebut kekuasaan dari Sultan Malik Al-Kamil, dia dibantu tentara dari budak-budak Turki. Sebaliknya, Sultan Malik Al-Kamil didukung oleh tentara asal Kurdi, tetapi kemenangan tetap berada di tangan Sultan Malik Al-Saleh. Sejarah pembentukan. Proses berdirinya Mamalik dimulai dengan terbunuhnya Sultan Malik Al-Saleh dari dinasti Ayyubiyah pada 14 Syaban 647 atau 22 November 1249 Masehi. Budak-budak asal Turki memperkuat dirinya dalam suatu kesatuan yang terorganisasi. Hal ini dilakukan karena mereka menyadari bahwa pergantian sultan akan menggoyahkan kedudukan mereka. Setelah Sultan Malik Al-Saleh meninggal 1249, ia digantikan oleh Turan Shah. Tetapi Turan Shah tidak menyukai kaum Mamalik Al-Bahri sehingga ia membentuk pasukan militer sendiri. Maka kaum Mamalik Bahri pun tidak menyukainya karena mengabaikan peran mereka. Setelah Sultan Malik Al-Saleh meninggal 1249, ia digantikan oleh Turan Shah, tetapi Turan Shah tidak menyukai kaum Mamalik Al-Bahri sehingga ia membentuk pasukan mereka sendiri. Baik Malik Al-Saleh maupun Turan Shah tidak menyukai anak laki-laki yang ada, hanya seorang bekas budak wanita yang bernama Syajar Ad-Dur yang sudah dimerdekakan oleh dan dinikahi oleh Sultan Malik Al-Saleh. Ketika mereka hendak membayatnya menjadi sultan, kaum muslimin menolaknya karena bertentangan dengan tradisi. Bahkan Khalifah Abbasiyah ketika itu berkata dengan nada menjengek, kalau rakyat Mesir tidak mempunyai anak laki-laki untuk menjadikan raja, maka beritahu segera supaya kami dapat mengirimkan anak laki-laki yang akan menjadi raja. Untuk mengatasi hal tersebut, Izzuddin Aibak menikahi Syajar Ad-Dur. Dengan demikian Izzuddin diangkat menjadi sultan daulah Mamalik di Mesir, menggantikan daulah Ayyubiyah sebelumnya. Masa kekuasaan dinasti Mamalik. Sejarah dinasti Mamalik ini hanya berlangsung sampai tahun 1517 Masehi. Ketika dikalahkan oleh Bani Ustami, daulah ini dibagi menjadi dua periode. Pertama, periode kekuasaan Mamlik Bahri sejak berdirinya 1250 Masehi sampai berakhirnya pemerintahan Babras tahun 1277 Masehi. Keduanya, periode kekuasaan Mamalik Burji. Sejak berkuasa Saifuddin Qalawun
Saifuddin Kalawan berkuasa 1279 sampai 1290 Masehi, sampai kerajaan ini dikalahkan oleh Bani Utsmani tahun 1517 Masehi. Ketiga, masa kejayaan pemerintahan Daulah Mamalik. Setelah Mesir dipimpin oleh sultan-sultan Daulah Mamalik, mereka melakukan penataan pembangunan di berbagai, terutama di tangan dua sultan yang sangat cekatan, yaitu Sultan Az-Zahir Baibars dan Sultan Al-Mansur Qalawun. Di tangan kedua orang sultan inilah peradaban Islam nampak cemerlang di Mesir, menjadi pusat kemajuan Islam saat itu. Walaupun tidak dapat mengimbangi kejayaan yang telah dicapai Baghdad dan Cordova Spanyol, adapun kejayaan yang sudah pernah dicapai Daulah Mamalik di Mesir, di antaranya dapat dilihat sebagai berikut. Bidang militer, bidang politik pemerintahan, bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan, bidang seni dan budaya. Yang keempat itu masa kemunduran. Kesultanan Mamalik mulai memasuki masa kemunduran terlihat setelah jabatan pemerintahan beralih dari tangan Mamalik Bahri ke tangan Mamalik Burji pada tahun 1382 Masehi. Karena kaum Mamalik Burji tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang cara mengatur dan mengelola pemerintahan, kemampuan mereka hanya di bidang militer. Hal tersebut dapat dimengerti karena mereka pun datang ke Mesir adalah budak-budak yang didatangkan dari Shirkas, Turki oleh Sultan Qalawun 1279 sampai 1290. Karena ia curiga terhadap beberapa tokoh militer dari Mamalik Bahri yang dianggap dapat mengancam kelangsungan kekuasaannya, maka pada gilirannya mereka diberi amanah untuk memegang tampuk pemerintahan. Tidak ada kemampuan mereka untuk itu. Dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama, faktor internal. Para sultan Mamluk Burji tidak memiliki pengetahuan cara mengatur roda pemerintahan kecuali latihan militer. Yang kedua, larangan mengimpor rempah-rempah dari India. Yang ketiga, memecat orang-orang non-muslim dari pegawai pemerintahan. Yang keempat, dan banyak masyarakat yang menjangkiti berbagai macam penyakit yang meminta banyak korban. Faktor eksternal. Pada tahun 1490, Vasco da Gama, seorang navigator yang berkebangsaan Portugis, mendapat jalan ke timur melalui Tanjung Penghargaan di Afrika Selatan. Munculnya kekuasaan politik baru yang besar sebagai tantangan bagi dinasti Mamalik. Bergolaknya daerah kekuasaan Mamluk Syria dan penyerangan tentara Utsmaniyah ke kota Kairo, Mesir. Sejarah telah mencatat banyak pada masa dinasti Mamluk Bahri. Mamluk mengalami berbagai puncak kejayaan, utamanya pada masa Babar memegang tampuk pemerintahan. Setelah pemerintahan Mamluk beralih ke kelompok Mamluk Burji, dinasti Mamluk ini mengalami banyak kemunduran. Kemunduran itu disebabkan faktor internal dan eksternal. Thank you, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.